Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita bersama-sama bertemu di dalam jam doa online Gereja Baptis Efrata. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah doa dan kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian di tempat yang lebih tinggi. Ku tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah doa kami. Biarlah Tuhan akan memimpin dan menolong kami. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberi pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan mengenai pokok anggur. Untuk itu mari kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dan saya bacakan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, barulah kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 8. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, dan terus bersemangat. Nah, dari bacaan tadi
sedikit kita renungkan apa yang menjadi kekuatan utama dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita baca, menjadi murid Yesus berarti harus berbuah. Nah, setiap ranting harus bergantung pada pokok. Kalau kita melihat dari bacaan berikut tadi. Jadi kalau akar itu pengen buahnya lebat banyak, dia juga harus bergantung pada pokoknya. Nah, dari bacaan tadi itu kita bisa melihat bagaimana situasi pada dunia saat ini. Bagaimana dengan keadaan kita. Sebagai pokok hidup tentunya kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pokoknya. Jadi kita tidak mungkin berbuah tanpa menggantungkan hidup kepada Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang layak menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, dari bacaan tadi kita sudah baca, ada juga yang memang dia kering, tidak berbuah, lalu dibersihkan, dicampakkan ke dalam api. Nah, apakah kita mau seperti itu? Tentunya tidak. Nah, bagaimana perenungan itu pada diri kita sendiri? Nah, apakah kita sudah melekat erat dengan pokok, yaitu pokok kita adalah Tuhan Yesus? Apakah kita tinggal dalam firman-Nya? Lalu apakah kita selalu melayaninya, selalu menyenangkannya? Apakah kita sudah melakukan itu? Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, hanya diri kita yang bisa merasakan itu. Bagaimana buah-buah yang kita hasilkan, bagaimana ketergantungan kita terhadap pokok, yaitu tergantung kehidupan kita pada Tuhan Yesus. Nah, marilah untuk itu supaya kita tidak menjadi ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang dibersihkan lalu dibakar. Marilah kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berlomba-lomba untuk bertolak pada ranting kita, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melayaninya, dengan tinggal dalam firman-Nya, tinggal melekat erat pada ranting kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga kita semua tidak menjadi akar-akar yang kering dan lalu dibakar, dan kita semua berharap kita menjadi akar-akar yang bertumbuh, menjadi ranting-ranting yang kuat, ranting-ranting yang berbuah lebat, dengan mendekatkan diri kita pada pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku senantiasa, janji setiamu tetap serta. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku.
berdoa.